Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supono SPD MPD. Izinkan hari ini saya mewawancari Bapak berkaitan dengan tugas kami untuk Dekon 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pono karena panjenengan adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, tentunya banyak pengalaman di Bapak. Yang pertama Bapak, yang ingin saya tanyakan bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini termasuk dilema etika, yaitu benar melawan benar atau bujukan moral Bapak. Oke. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Jadi memang yang namanya kita bersosialisasi, bersosial itu tidak lepas dari hal yang tadi kita sebutkan. Tapi memang masalah ini kita yang pertama harus menangani secara bijak lah. Dalam arti kalau khusus ada kegiatan mengidentifikasi itu kami belum lakukan. Namun biasanya yang kita lakukan adalah terhadap suatu persoalan ini kan biasanya terjadi secara spontan ya, langsung ya. Saat ini juga kami biasanya memang mengambil suatu tindakan untuk mencari solusi, untuk mencari kesimpulan yang terjadi untuk kita tidak lanjuti. Betul sekali Bapak. Kemudian Pak, berdasarkan pengambilan keputusan yang ada di sekolah untuk ada kasus tadi yang benar lawan benar atau dilema etika, kemudian benar melawan salah yang kedua-duanya mengandung nilai kebajikan, apakah yang Bapak lakukan? Ya, terutama dari yang tadi yang sebutkan, kami memang mengambil suatu kebijakan yang memang betul-betul terbaik dalam arti ya kita kembalikan pada aturan ketentuan, termasuk kita ini sebagai ASN tentu saja memiliki integritas, loyalitas yang harus dijunjung tinggi. Itu dasarnya demikian. Oke, berarti kaitannya dengan regulasi ya Pak ya? Regulasi dengan, bisa. Oke, kemudian prosedurnya Bapak, apa saja prosedur yang Bapak tempuh untuk ini membuat sebuah keputusan atau mengambil keputusan Bapak? Ya tentu saja yang pertama kita harus melihat kasus yang terjadi, keterkaitan dengan siapa saja, dampak-dampaknya dan sebagainya. Ini kita lihat secara betul, secara matang. Kemudian yang kedua tentu saja kita lihat juga siapa yang terlibat yang ada di dalamnya persoalan itu. Sehingga kita terus langkah berikutnya kita tentu saja mengambil data-data yang bisa kita gunakan untuk nanti sebagai dasar mengambil solusi. Dari data itu tentu saja kita analisa. Betul sekali. Datanya kita analisa, kita kaitkan dengan fakta-fakta yang memang yang terjadi seperti apa. Baru setelah itu memang kita bisa putuskan. Tentu saja sekali lagi harus diterima oleh kedua belah pihak sehingga semuanya mendapatkan suatu pelayanan yang terbaik. Oke Bapak, dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi pastinya ada hal yang paling efektif ya Pak ya. Hal efektif untuk mengambil sebuah keputusan Bapak, mohon untuk dijelaskan. Jadi setiap keputusan ini memang sangat bervariasi bentuknya. Setiap kasus perlu solusi penanganan secara tersendiri. Untuk itu intinya memang kita berpijak dari situasional atau kasuistik dari yang terjadi itu sehingga kita memberikan solusi secara tepat. Jadi tidak ada patokan baku begitu. Intinya bahwa tentu saja musyawarah dan mufakat serta dialog secara terbuka ini yang kita kembangkan, kita junjung tinggi, tentu saja begitu. Berarti ini ya Pak ya, hal yang efektif tadi adalah musyawarah untuk mencapai mufakatnya Bapak. Selain panjenengan sudah tahu cara efektifnya untuk mengambil sebuah keputusan, maka pastinya saat mengambil keputusan ada tantangan-tantangan tersendiri ya Pak. Tantangan apa sih Pak yang dihadapi saat mengambil keputusan di antara begitu banyak dilema moral dan juga dilema etika Bapak? Ya, kami mengakui secara teoristik barangkali sebetulnya ada panduan-panduan, ada teori-teori yang memang kami harus
harus miliki, tapi dari pengalaman, dari hal yang pernah kita baca itu sebagai dasar. Jadi tantangan yang perlu kita terus kembangkan, tentu saja kami harus banyak belajar lah. Betul untuk sekali. memahami, untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral tadi. Oke. Kemudian pada saat menghadapi sebuah permasalahan di sekolah ya Pak, antara guru satu atau mungkin masalah siswa, apakah penyelesaiannya bisa saat itu juga Pak? Atau mungkin Pak Pono membutuhkan waktu tertentu menjadwalkan, ini saya selesaikan dengan rapat yang diundang pada hari Rabu atau Kamis misalnya, seperti itu Bapak? Seperti di awal kami sampaikan, kita pendekatannya berarti ya kasuistik dan kondisional lah. Artinya apa? Ketika persoalan-persoalan itu harus segera kita selesaikan dan tidak melibatkan orang banyak, sudah selesai ya langsung saat itu kita selesaikan. Betul sekali. Namun demikian ketika memang masalahnya kompleks terkait beberapa istilahnya hal, ya kita mesti harus bikin langkah-langkah kegiatan yang harus kita lakukan, kalau perlu kita jadwalkan dan sebagainya untuk sampai pada persoalan itu bisa tuntas, efektif dan efisien. Memang perlu kita rancang lah. Itu memang titik beratnya di sana. Banyak sekali yang sudah Bapak sampaikan tadi dan semuanya bahwa ini menjadikan kita jadi paham lah Bapak. Terakhir Bapak yang ingin kami tanyakan di sini ini Pak, Bapak pada saat menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya Pak ya, mungkinkah ada orang lain yang membantu memberikan masukan atau mungkin membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Adakah pengaruh dari orang lain begitu Bapak? Sekali lagi saya katakan itu sangat situasional, kondisional atau secara kasuistik, kompleksitas persoalan itu sejauh mana. Ketika memang kasus itu terkait dengan unsur-unsur lain, pastinya kita ajak lah begitu. Bagi contoh, kami pernah melakukan suatu persoalan dengan mengumpulkan BK, misalkan mengumpulkan wali kelas, kemudian memanggil orang tua, bahkan sampai komite, itu juga kita lakukan. Bukan hanya itu, ketika juga ada persoalan yang terkait sampai ke dinas, ya kita mesti harus menggandeng lah ke dinas pendidikan yang ada di sini. Berarti tetap ada kerjasama dengan pihak lain ya. Ya. Jadi melihat kompleksitas persoalannya lah. Betul sekali Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Yang terakhir Pak, dari pembicaraan kita hari ini, dari wawancara hari ini, apa sih Pak pengalaman Bapak yang bisa kita ambil, kita jadikan nanti sebagai dasar untuk memahami bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan Bapak? Ya. Yang pastinya setiap persoalan, setiap hal memang harus kita cermati. Yang pertama kita analisa sejauh mana kasus itu. Kemudian hal yang terkait dengan persoalan kasus itu mesti harus juga kita amati. Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan itu tidak menyelesaikan sampai akar masalahnya. Jadi tetap akar masalahnya, sumber masalah pokoknya harus kita kita gali, sehingga nanti kita di dalam menangani ini juga tepat. Termasuk dampak-dampak yang terjadi atau elemen-elemen mana yang harus kita libatkan. Ini kita cari untuk menggali data yang seoptimal mungkin. Lagi jangan sampai kita keliru atau cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan padahal itu tidak tepat. Artinya yang namanya solusi persoalan itu harus kita menangani dengan sebenarnya dan bisa diterima oleh semua sisi, kedua belah pihak, atau jangan sampai kita justru menyelesaikan tapi menambah persoalan, gejolak yang lebih lagi lah. Ini jangan sampai. Mungkin itu Bu Novi. Terima kasih sekali Pak Pono untuk wawancara hari ini. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu
dari pengalaman Pak Pono menjadi kepala sekolah, sudah berapa lama ini Bapak menjadi kepala sekolah ini Bapak? Ya lumayan, 10 tahunan. Terima kasih sekali Pak Pono atas kesempatan hari ini untuk dapat wawancara dengan panjenengan, berbagi pengalaman. Sama-sama Bu, mudah-mudahan manfaat, kalian bisa kembangkan untuk di kemudian hari. Terima kasih Pak Pono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi. Iya, Bapak KS, ini kita mau mewawancarai Bapak untuk ke Bapak Kepala SMPN 3 Kaloran Temanggung menika nggih. Kita akan berkonsultasi Pak, wawancara menika tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin nggih, Bapak Heru. Iya. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Pak, ada sekitar 8 pertanyaan menika Bapak. Yang pertama Pak, selama ini untuk sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Wah, ini kaitannya dengan dikon kami yang 3.1. Silakan Bapak. Kalau selama ini yang saya lakukan ya saya tidak pernah mengidentifikasi Bu. Karena semua itu terjadi secara langsung Iya. insidentil lah begitu. Jadi kita lihat kasusnya, kita pelajari, kemudian kita cari kesimpulannya untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjutnya. Oh, dan iya berarti langsung spontanitas itu ya Bapak ya? Spontanitas, oke. Kemudian kalau di sekolah itu terjadi suatu kasus yang ini Pak, istilahnya kan dilema etika nggih, benar lawan benar, dua-duanya punya alasan yang berdasar pada kebenaran. Kados pundi atau bagaimana Bapak itu dalam mengambil keputusan Bapak Heru? Kalau dilemanya itu antara benar dengan benar, saya tetap yang pertama saya mengacu pada aturan ASN, aturan regulasi ASN. Kemudian setelah kita mengacu ke ASN, kita lihat kemungkinan resiko yang paling kecil yang kita ambil. Oh iya. Keputusan. Betul sekali Bapak. Berarti kita minimalis resikonya, nggih. Oke. Kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan kalau ada dilema etika, ada masalah pada anak buah Bapak, apa sih langkah-langkah atau prosedur yang Bapak Heru lakukan? Kalau langkah khusus saya sebetulnya belum begitu belum begitu menguasai dan belum begitu paham, tapi biasanya ini secara naluritas saja, karena setiap kasus itu kita akan melihat, yang tentu kita akan melihat kasus ini bersinggungannya dengan apa saja. Yaitu tadi, nanti pada intinya kita cari solusi jalan tengah, kita sharing dengan teman-teman, kita kemudian baru kita bisa memutuskan, kita cari yang kemungkinan minimal resikonya itu. Bapak. Kemudian hal yang paling efektif Pak untuk mengambil keputusan termasuk kasus dilema etika, paling efektif apa sih itu Pak? Hal yang paling efektif untuk mengambilan keputusan yang karena biasanya itu situasional ya, kita kalau saya mufakat kita sharing dengan teman-teman, musyawarah, kita rapatkan, kemudian kita ambil keputusan bersama. Betul Bapak, karena itu menyangkut orang banyak gitu Bapak. Berarti ada ini dong Pak, tantangan ya, pasti ada tantangan ini yang saat Bapak itu harus mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang dilematis gitu Pak. Tantangannya apa ini Pak? Kita harus belajar tantangan dalam pengambilan keputusan ya, maksudnya ya. Ya, ini biasanya tantangan yang terberat itu apabila kita harus menyatukan dua pendapat yang sama-sama kuat dan sama-sama benar. Tantangan yang sangat menantang sekali. Karena kita juga harus
harus pintar-pintar mengambil langkah agar agar kemungkinan menjadikan perpecahan antara teman itu juga harus kita pikirkan juga. Betul sekali, Kita harus betul lebih sekali. berhati-hati gitu. Nggih. Nggih. Berarti jangan sampai ada perpecahan di dalam sebuah organisasi, begitu ya Pak Kepala. Iya, gara-gara kita mengambil keputusan yang agak keliru kan gitu misalnya. Leres. Aja Bapak, pada saat ada permasalahan itu apakah diselesaikan saat itu juga Pak? Atau mungkin Bapak Kepala punya jadwal khusus, sebentar tak tunda dulu, nanti hari Rabu baru kita musyawarahkan atau kita selesaikan. Kados pundi Bapak? Kalau Tapi yang saya sebentar. lakukan selama ini saya melihat kasusnya, Oh, maka dan ini hanya sharing yang pernah terjadi saja, yang pernah terjadi di sekolah kami, di mana saya harus mengambil keputusan pada saat itu juga, karena ini sampling saja. Iya. Yang baru itu ada sebuah kasus di mana ada anak yang melakukan kesalahan dan kemudian orang tua itu kita panggil, beliau malah tersinggung dan Oh, betul sekali. menjadi sekolah itu tidak bagus, kemudian menarik diri. Oh, Di situ makatan. dia mengundurkan diri anaknya untuk dipindahkan ke Solo, gitu, dipindahkan Oh, ke begitu. SMP J. 23 kalau nggak salah. J. Itu jadi memang anak itu sudah kita amati, anak perempuan membuat kesalahan, kemudian kita panggil orang tuanya, tapi orang tua tidak terima. Setelah itu mereka menarik untuk memindahkan ke sekolah lain. Dari sekolah yang akan dituju itu kan meminta surat keterangan kelakuan baik. Nah, di situ muncul dilema buat saya, yang mana kalau saya menuliskan keterangan kelakuannya itu sesuai apa adanya, otomatis sekolah yang dituju tidak akan menerima. Kemudian kita identifikasi dan berbuat tidak sesuai keadaan gitu. Betul, Dan di situ kan dituntut pada kasarnya kita berbohong, tetapi tetap saya lakukan karena saya memikirkan masa depan ke anaknya. Berpikir jangka panjang itu ya Pak. Kami sekolah tidak memberikan surat keterangan kelakuan baik, takutnya sekolah yang dituju tidak menerima, padahal kita sudah dari Dapodik sudah mengeluarkan kan, nanti statusnya mengambang, anak malah masa depannya tidak sekolah, kan kasihan. Oh iya, betul. Kalau hal yang seperti itu ya saya harus memutuskan pada waktu itu. Tetapi kalau memang ada kasus yang masih bisa dibahas, digodok bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait, ya kita kadang memberikan waktu yang ya sesuai kebutuhan lah, tidak terjadwal. Betul sekali Pak. Berarti ada dua model penyelesaian ya Pak, yang langsung ataupun yang harus terjadwal. Kira-kira saat panjenengan tadi mengambil keputusan untuk mengeluarkan surat kelakuan baik atau dalam kasus yang lain, panjenengan ini dipengaruhi oleh seseorang atau dibantu seseorang atau staf gitu Pak, untuk mengambil keputusan dalam kasus yang dilema etika tadi, dilematis tadi? Jadi kalau dikatakan dipengaruhi, tidak ya Bu, cuman saya memberikan semacam ya briefing ke teman-teman, ada masalah seperti ini, saya tawarkan ke teman-teman, saya mengambilkan keputusan seperti ini, apakah Bapak Ibu mendukung atau tidak? Kalau mereka mendukung ya kita laksanakan, kalau tidak kita. Iya, berarti kembali ke musyawarah untuk mufakat tadi ya Pak, ya harus ada kesepakatan untuk kepentingan bersama. Oke Pak, bagus sekali. Nah dari sini terakhir Pak yang mau tak tanyakan ini, dari pembicaraan kita tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa sih yang Bapak bisa ambil dari setiap kali Bapak itu mengambil sebuah keputusan dalam dilema atau permasalahan di kantor atau di instansi Bapak? Jadi pembelajaran yang saya dapat dari pembicaraan kali ini yaitu tentang pengambilan keputusan, di mana kita harus selalu mempertimbangkan resiko yang akan terjadi di depannya, dan kita juga harus memikirkan, maksudnya semacam apakah ada bujukan moralnya atau bagaimana. Kita
harus harus pandai-pandai mengambil keputusan yang pilihlah keputusan itu yang sedikit sekali mengandung resiko. Oke, terima kasih sekali Bapak. Sudah kerso kita wawancarai untuk tugas kami, Pak. Jadi kami banyak belajar kepada Bapak Heru SPD MPD. Iya, iya. Selaku kepala sekolah, meskipun jauh di sana sudah membantu kami ya Pak. Terima kasih sekali. Kami ucapkan Bapak, selamat malam Bapak, matur nuwun. Sami-sami Bu, tepatnya ngapunten kalau ada jawaban yang kurang. Iya Pak. Oke. Izinnya kali untuk melakukan wawancara. Temanya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan Bapak. Mohon untuk dapat dijawab sesuai dengan kepentingan. Yang pertama Bapak, yaitu bagaimana Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan yang merupakan rujukan moral. Saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral, selama ini bisa dikatakan tidak pernah mengidentifikasi, karena semua yang terjadi langsung kita pelajari kasusnya dan mencari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut. Dan berarti spontan juga perlu diidentifikasi gitu. Iya. Kemudian untuk pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di sekolah, itu kan ada beberapa kasus yang mungkin antara dua pihak sesama benar, ini benar, itu juga benar, dan dua-duanya ada nilai kebajikan gitu Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di antara dua hal benar tadi Pak? Dalam hal pengambilan keputusan, ini bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada. Karena pegawai ASN ini harus punya integritas dan loyalitas yang dijunjung tinggi. Betul berkaitan dengan sebuah peraturan regulasi. Oke, Bapak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bapak, kemudian untuk mengambil keputusan adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan? Nah, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan seperti kepala sekolah juga Muhammadiyah Kartasura, ini dalam menyikapi dilema etika ini sebenarnya belum punya langkah khusus. Namun saat menemukan kasus ini di spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja, kemudian dan sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta, apa yang sudah terjadi, karena kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Nah, di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran-kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak ini dapat menerimanya. Kata-kata. Berarti itu ada refleksi pada akhir pengambilan keputusan. Iya. Artinya biar keputusan itu tidak timpang atau tidak bersebelah satu sama lain. Dan jadi Bapak, tentunya untuk pengambilan keputusan tadi ada hal-hal yang dianggap paling efektif Bapak. Apa sih hal yang efektif itu? Nah, hal-hal yang paling efektif ini yang biasa kami ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika bagi saya adalah jadi selaku kepala sekolah ini situasional dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah. Itu sebetulnya kami anggap paling efektif. Begitu, jadi ada para musyawarah untuk mufakat ya, melibatkan semua orang. Oke, begitu. Kemudian tentunya selain ada tadi hal efektif yang ditemukan, juga ada tantangannya Bapak. Tantangan apa sih Pak yang penjenengan hadapi saat mengambil keputusan dalam dilema etika ataupun dilema moral tadi?
Ya, memang benar sekali di dalam mengambil keputusan ini terkadang ada beberapa tantangan. Nah, hal yang dapat dikatakan atau dianggap sebuah tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah belum banyak orang yang memahami pengertian dilema etika ataupun bujokan moral, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Yang paling Jadi banyak yang belum paham ya Pak, bedanya antara dilema etika dengan dilema moral gitu ya Pak. Oke Bapak, kemudian untuk pada saat menemukan permasalahan tadi ya Pak, apakah Bapak itu menggunakan jadwal khusus untuk penyelesaiannya atau diselesaikan saat itu juga, langsung tidak ada masalah, langsung selesaikan di depan anak buah begitu Bapak? Nah, terkait dengan jadwal ini tergantung dari kondisi kasus yang terjadi. Begitu. Nah, kadang-kala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Nah, kalau sifatnya yang segera, ini berarti kita tidak boleh membuat jadwal atau harus kita putuskan segera mungkin. Ya. Nah, kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusannya efektif dan efisien. Nah, biasanya kita dasarkan pada kasusnya, itu adalah kasus ringan atau berat. Jadi kalau kasus ringan ini biasanya langsung kita putuskan segera. Tapi kalau untuk kasus yang berat ini memang kadang kita butuh penjadwalan khusus. Ya. Pada saat Bapak mengambil keputusan tadi ya Pak, adakah bantuan dari orang lain mungkin atau pengaruh dari staf tertentu, atau mungkin Bapak ini ya ada hal-hal atau faktor yang bisa mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Ya. Ini tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan, terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru, ya, atau wali kelas, kemudian guru BK, wakil kepala sekolah. Nah, kadang-kala juga melibatkan komite sekolah. Ya. Jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua siswa, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atas.